anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ayat ini Pak, oleh sebagian ulama, sebagian kiai jadi jimat, jadi wirid, jadi ijazah. Atau ijazah kalau di pesantren itu, kalau ada ilmu hikmah itu ijazah. Termasuk saya keluar pesantren itu diijazah sama kiai saya, namanya Kiai Hadi Nawasus Payumi. Saya selesai, saya dikasih jajah. Juli, nanti kau baca ini ya, baca ini, bekerja aku baca. Nanti fa'in kawalaunya diulang 3 kali. Saya terima ijazahnya. Itu Pak. Ini ayat-ayat amalan untuk apa ya? Untuk menjaga diri. Ini kalau bicara hikmat ya. Tapi kalangan Muhammadiyah nggak percaya hikmat itu. Apa itu hikmat itu? Ini ayat biasa kok, sama dengan ayat yang lain. Nah itu kalangan Muhammadiyah. Kalau kalangan NU nggak begitu Pak. Gua baca Waqiah, ya kan kalangan NU juga, Yasin, Tabarok. Nah, kita mesti pahami itu perbedaan itu Pak. Nggak apa-apa, berbeda boleh aja kok perbedaan itu. Ya. Yang penting masing-masing kita yakin. Oke. Rasulullah itu orang mulia Pak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 56. Mulia Pak. Dari sekian, dari 100, dari 313 nabi, ada yang bilang 331 nabi, termulia dari Muhammad. Orangnya belum ada, namanya udah ada. Ketika Adam menikah dengan Hawa, yang disebut itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tanya, ini nama siapa ya Allah? Dia tanya lu. Kira-kira gitu. Dia tanya lu kawin aja dulu. Terangin. Kira-kira gitu. Ketika Nabi Yunus masuk dalam perut ikan hiu Pak, yang dibaca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang dibaca Muhammad lagi. Nabi Yunus tanya, ini siapa Muhammad? Kata Allah, jangan tanya, ntar kalau ada perut keluar dari perut dulu. Kan buat terang kata Allah. Nabi Musa pun begitu Pak. Ketika dia menyeberang itu, kuncinya cuma satu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Musa juga tanya pada Allah, siapa Muhammad ini? Jadi rangkaian nabi-nabi itu sudah mengenal nama Muhammad itu, dahsyat. Sampai ayat ini turun, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nabi manusia biasa Pak, tapi disolawati, dipuji oleh Allah dan malaikat. Saya bertanya, ketika Allah memerintahkan kita sholat, Allah nggak sholat. Insya Allah sholat, malaikat juga nggak sholat. Ketika Allah memerintahkan kita puasa, Allah nggak puasa Pak. Malaikat juga nggak puasa, karena memang nggak punya hawa nafsu malaikat. Ketika Allah memerintahkan haji dan umroh, Allah nggak umroh Pak. Allah nggak juga, malaikat nggak juga umroh. Tapi ketika Allah memerintahkan kita bersolawat, maka Allah dan malaikat bersolawat. Sudah dahsyat. As-solawat itu artinya memuji Rasulullah SAW. Orang mulia sekali Pak Muhammad. Ya, baik. Bapak-bapak sekalian yang pernah umroh barangkali lihat ini gambar ya. Yang pernah umroh ini, lihat gambar ini. Ini gambar yang haram dikunjungi di Saudi ini sekarang. Apa saya bilang haram dikunjungi? Bid'ah itu. Tapi saya tidak Pak. Saya bawa jamaah saya ke sana. Kenapa? Saya katakan pada jamaah saya, disinilah Rasulullah SAW dilahirkan. Ini namanya Kampung Bani Hashim di Mekah, tepat 12 Rabiul Awal atau 23 April 571 Masehi, menjelang fajar, jadi menjelang subuh Pak. Tadi itu menjelang subuh Nabi dilahirkan. Di mana? Di sini. Ini namanya Maulidun Nabi. Sengaja Pak, sekelilingnya ini nggak dibangun apa-apa supaya orang yang berkunjung kemari ini nggak nyaman. Ini kalau bapak kan habis sa'i itu,
habis sa'i, keluar, mau ke toilet, nah itu kelihatan tuh. Sekarang jadi perpustakaan. Nah, sebelahnya sini ada toilet, itu rumahnya Abu Jahal. Toilet, itu rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal, rumahnya di situ. Ini rumah Rasulullah. Baitun Nabi, kalau saya bilangnya Miladun Nabi, tempat Nabi dilahirkan. Kalau jamaah tuh umroh tuh habis sa'i pasti lihat, itu dia kelihatan di sebelah kiri. Milad Nabi Muhammad di situ. Panggilan Nabi Muhammad itu terpuji Pak semua. Muhammad itu artinya terpuji. Ada yang memanggilnya Ahmad, terpuji juga artinya. Ada yang manggil Toha. Ada sebagian penduduk Mekah manggil dia Toha. Toha itu artinya menyucikan. Toha, menyucikan. Orangnya suci. Nabi Muhammad itu suci Pak. Orang Arab pada waktu itu mandinya cuma sebulan sekali. Nabi Muhammad sehari atau 3 kali mandi. Wudunya sehari 5 kali. Saking sucinya Rasulullah itu. Ada juga sebagian yang memanggilnya Yasin. Yasin itu artinya sempurna. Nah, kita tahu ya, Yasin itu artinya sempurna. Itu panggilan buat Nabi Muhammad, Yasin. Siapa yang memanggil Nabi Muhammad dengan kata Yasin? Abdul Muthalib, Yasin. Hei, yang sempurna sini kamu. Kenapa Abdul Muthalib itu memanggilnya Yasin? Kenapa? Karena Abdul Muthalib dapat informasi dari seorang rahib atau rahibah, pendeta Yahudi. Ya Abdul Muthalib, ini cucumu nih, ada dalam kitab saya. Iya, ada dalam kitab saya. Namanya dia Ahmad. Karena si rahib ini, orang Yahudi ini Pak, itu memegang kitab Taurat yang asli Pak. Bawa ke bajunya. Aku bisa melihat cahaya dari belakang punggungnya. Wahai Abdul Muthalib, aku pesen anak ini jangan sampai disentuh oleh orang Yahudi. Nyentuh saya jangan. Kenapa? Mereka akan membunuh anak ini. Yahudi Pak. Namanya Bukhair Pak. Jadi namanya dia Yasin, sempurna. Ada yang manggil dia Tahir. Tahir sama Taha, Tahir, suci. Ada yang manggil dia Tayyib. Tayyib, benar. Dia benar, apa bohong ya. Loh, kenapa dia Nabi Muhammad itu Pak? Aneh nih memang, ini aneh Pak. Kalau kajiannya kita kajian ekonomi Islam nih, Nabi Muhammad ini orang yang paling dibenci oleh kaum kafir Quraisy. Paling dibenci Pak. Tapi orang kafir Quraisy sering menitipkan uang, menitipkan dinar pada Rasulullah SAW untuk diberikan sesuatu. Coba Pak. Aneh enggak Pak? Kita benci sama orang, tapi sering dititip uang. Kalau kita benci sama orang, mau bohong, paling gua hilang begitu. Nanti Muhammad enggak. Kalau Nabi Muhammad mau berangkat ini Pak, bulan Safar mau berangkat ke Syam, ke Jordan atau kemana untuk belanja. Rasulullah itu selalu belanja, bawa tekstil atau apa dibawa ke Mekah baru jual. Orang-orang kafir Quraisy itu nitip, Ahmad tolong belikan karpet ya, tolong belikan ini. Nanti lebihnya berapa persen buat kamu, uang transportasi. Kok ini Pak? Dia tuh dipercaya benar Pak. Oke? Kita kenal dulu nama Rasulullah ya. Siapa nama orang tua Rasulullah? Untuk berkunjung kemari Pak, Masya Allah, naik Pak. Naik ini bukit, ya sulit lah untuk naik karena sekarang itu udah dipagar sekarang, nggak boleh. Tahun 2004 saya menunaikan ibadah haji masih terbuka Pak. Bahkan saya masih punya fotonya tuh di rumah. Saya sedang berkunjung ke makamnya Abdullah bin Abdul Muthalib, Aminah binti Wahab, kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, di sekitar sini Pak. Sekarang sudah di rangkeng. Orang nggak boleh berkunjung ke sana. Orang Indonesia cuma di bawah aja berkunjung nih Pak. Baru di bawah. Apalagi orang-orang Syiah itu sekarang banyak berkunjung di bawah itu. Orang Syiah itu. Nah, Saudi itu anti sekali yang gitu-gitu Pak ya. Ada yang mau lihat di sana dibakar itu Pak.
Saya pernah ada jamaah saya meninggal satu, berjamaah saya ada jamaah orang, tapi satu hotel sama saya. Satu hotel sama saya. Meninggal paginya, siangnya saya mau tahlilan Pak. Enggak di mana-mana tahlilannya, cuma di depan selasap antar kamar sama kamar, di kamar kan panjang gitu. Tahlilan di situ. Disiram Pak. Disiram sama itu yang buat cuci motor tuh apa namanya? Semprot semua berbasah saya. Ada kemana ini? Haram haji. Allah tahlilan haram haji. Bubar kita. Buset korma yang kita beli wah acak-acakan itu kan. Saya waktu tahun 2004 belum paham apa itu Wahabi. Ternyata saya jumpai Wahabi di sini. Kemarin pun saya jumpai itu Pak, bahwa jamaah, kebetulan jamaah saya ada dari Rembang, Jawa Tengah. Rembang, Jawa Tengah. Pengen banget ziarah ke makamnya Mbah Maimun di Magelang. Ada juga jamaah saya dari Banten, pengen banget ziarah ke makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Kebetulan makamnya berdekatan. Mbah Maimun di sini di bawah, ini tinggal naik aja ke sini. Syekh Nawawi Al-Bantani saya bawa jamaah ke tempat itu. Kita lagi tahlil Pak. Syiril Fatihah. Haji haram haji. Bid'ah dolala. Neraka haji neraka. Buset dah. Orang tahlil neraka. Itu tidak paham aja Pak ya. Itu namanya paham. Wahab. Ya. Baik. Garis keturunan Rasulullah itu dari Quran ayat itu diantaranya adalah Abu Sofyan. Abu Sofyan itu orang yang sangat tampan. Pokoknya Rasulullah itu apa ya, keluarganya tampan lah semua, cakep. Makanya sampai turun jadi ke para habaib sekarang nih yang duriyah Nabi ya. Itu wajahnya Pak. Berbeda sama kita Pak. Kita mancung ke dalam. Jadi sempat kita beda Pak. Duriyah Nabi. Makanya kalau ada yang jelek kayak Habib Ribo itu bukan duriyah Nabi itu. Kan jelek ya sama itu. Ada dunia begitu jelek, bukan jelek banyak aja. Jelek akhlaknya juga kan. Habib Ribo malu-maluin ya. Betul malu-maluin. Nah, Nabi tampan-tampan Pak. Nabi tampan. Iya mulutnya Nabi itu cakep gitu loh. Ya, baik. Nah ini menjelang kelahiran Rasulullah itu Pak, ketika ada kabar bahwa Rasulullah itu mau dilahirkan, maka terjadi satu api yang besar Pak. Orang-orang menyembah api, agama Majusi namanya. Tadinya apinya kecil Pak, tiba-tiba api itu membesar. Ada apa ini? Membesar, ada apa ini? Orang-orang Majusi juga ada beberapa yang percaya dengan kitab suci Torah. Menurut kitab suci Torah, kalau api sembahan kita yang membesar, pasti ada orang mulia yang lahir. Di mana dia nggak tahu. Burung-burung keluar dari sarangnya. Air bergejolak. Dan hari itu ada pasukan gajah yang menyerang kota Mekah, mau menghancurkan Ka'bah, makanya disebut tahun gajah. Kenapa nggak tahun kancil? Kenapa nggak tahun monyet? Tapi tahun gajah, karena ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menghancurkan kota Mekah. Tetapi beberapa langkah menjelang ke Ka'bah itu, Allah menurunkan burung ababil. Hancurlah. Itu pun orang-orang Yahudi bertanya, ada apa ini? Ada sebagian orang Yahudi, menurut kitab Torah, ini akan ada lahir orang besar di sini. Coba, udah ada berita itu. Orang lahir akan ada orang lahir besar di sini. Wallahi namanya siapa? Muhammad namanya. Ada seorang Yahudi nyatuk, Muhammad namanya. Tunggu aja Pak. Nah itu Pak. Ya. Saat kelahiran Rasulullah, Siti Fatimah itu Pak
didatangi yang pertama oleh Siti Hawa, istrinya Nabi Adam alaihissalam. Wahai Fatimah, unzur ila al-walad. Tenang, anakmu tuh nanti akan bercahaya. Cuma ngasih kabar itu aja. Anakmu nanti akan bercahaya. Jangan kaget kalau dia lahir. Ya, yang kedua, Siti Maria, ibunda Nabi Isa, datang juga, masih tahu anakmu nanti udah dihitan. Jadi Nabi Muhammad itu lahir udah dihitan. Nah, kayak kita, hitan udah pernah ke SMA kita, dokter, makanya hitannya lama, nyukur dulu, di blow dulu betul ya. Jadi Rasulullah dikasih kabar oleh Siti Maria, nanti udah dihitan. Apa itu hitan? Kalau perempuan namanya hifat. Kalau laki-laki namanya hitan. Dibersihkan. Toha, makanya panggil toha, bersih, suci. Kan kotor Pak lipatan itu Pak. Saya pernah punya teman mualaf, usianya udah 40 tahun mualaf. Dia pengen disunat saya panggil dokter sunat. Atau dokternya, dokter Den, belum dikenal. Saya teman lu kotor bener nih katanya. Membersihnya katanya kayak ikan tembak. Bersihin ikan tembak sisiknya. Baru dipotong Pak, baru bersihin dulu. Kenapa? Udah 40 tahun. Nah, makanya bersyukur kita orang Islam Pak. Dihitan itu bersih Pak. Nggak punya lipatannya panjang loh Pak. Kita segini tuh panjang itu. Melipat ya. Ya. Didatangi juga dengan Siti Asia. Siti Asia itu koki. Siti Asia itu kerjaannya koki, tukang masak di istana. Masak, sisirin rambut, Siti Asia. Itu orang mulia juga. Ada Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, datang juga. Dikunjungi itu ibunya tuh. Memberitahu kepadanya bahwa ini adalah keturunan saya, atau Siti Hajar. Keturunan saya nanti, anakmu. Kamu itu keturunan saya. Jadi Siti Fatimah itu keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Nabi Ismail alaihissalam. Keturunan. Saya nggak hafal tuh. Kalau Ustaz Ali Hidayat apa tuh nama keturunannya ya. Nah, termasuk mangkana ummati Allah. Jadi termasuk kemuliaan itu Rasulullah sudah dihitan dan tertutup auratnya Pak. Jadi Rasulullah itu lahir itu langsung tertutup auratnya. Seperti nggak mau terlihat itu. Langsung ditutupi oleh malaikat. Bersih itu malaikat. Lahir itu. Dia juga udah bersunat. Nah itu Pak. Jadi Rasulullah jangan ada yang tanya. Kira-kira Rasulullah sunatnya mau berapa? Sunatnya di mana? Pakai bengkong mau pakai laser? Jangan tanya. Rasulullah udah di sunat, udah dihitan. Kecuali Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu usia 98 baru dihitan. Bingung Nabi Ibrahim. Udah kakek itu belum dihitan lagi. Iya. Rasulullah berfirman pada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, bersihkan diri. Tahhiru ya Ibrahim, bersihkan diri. Itu Nabi Ibrahim berapa bersih namanya? Udah bersih, udah wudu. Ternyata sunnah. Maka di Mekah ada Jabal Hitan namanya, tinggi tempatnya. Kenapa tinggi? Supaya dilihat orang. Pakai apa? Pakai golok, pakai pedang. Ini Nabi Ibrahim bawa pedang Pak ke atas. Ditanya bininya mau kemana Bang? Kita tanya Bang. Itu bawa pedang mau kemana? Ada di atas. Nyanyi mulu. Jangan ke atas Pak. Jabal Hitan. Hitan sendiri Pak. Hitan sendiri. Nabi Muhammad sudah dihitan. Dahsyat luar biasa ya. Oke. Masa kanak-kanaknya Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad itu mesti diurus oleh orang namanya Halimatus Sya'biyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Kenapa? Karena ketika Rasulullah itu beranjak bisa duduk gitu ya, ibunya meninggal. Jadi Rasulullah itu anak yatim piatu, ayah ibunya meninggal. Bahkan Rasulullah tidak pernah melihat wajah ibunya, apalagi ayahnya Abdullah. Ya. Nah, yang aneh Pak,
Halimatus Sa'diyah ini orang yang sudah menopause. Tahu menopause nggak Pak? Susunya udah nggak keluar, sudah nggak haid lagi. Kalau orang sekarang nggak gerem lagi gitu Pak, nggak gerem lagi. Oh gerem nggak? Suaminya juga udah nggak pernah nyala lagi dan nggak pernah ada. Tapi ketika dia menyusui Rasulullah SAW langsung susunya itu keluar, dia juga besoknya haid, suaminya gerem lagi Pak. Lu cakap sekarang ya beda sama kemarin. Itu Pak. Nah, ada pertanyaan dari mahasiswa saya, Pak. Nabi Yusuf kan Nabi yang paling ganteng ya Pak ya? Iya, kenapa? Gantengan mana Pak sama Nabi Muhammad? Itu kan pertanyaan biasa dari mahasiswa kan gitu. Gantengan mana Pak sama Nabi Muhammad? Nah, saya bilang begini, saya terangin ini Pak. Halimatus Sa'diyah itu ketika menggendong Rasulullah SAW selama 2 tahun, itu air susunya subur, kerut-kerut wajahnya hilang. Dia juga bisa haid lagi Pak. Perempuan kalau haid lagi kan gerem lagi. Apa sih gerem dari tadi? Gerem maksudnya apa ya? Libidonya naik lagi. Suaminya senang lagi Pak. Hebatnya Rasulullah SAW. Nah, apa hubungannya sama Nabi Yusuf? Gini, Nabi Yusuf itu tampan ganteng memang, tapi tidak rahmatan lil alamin. Nabi Yusuf kalau berdiri Pak, ada orang sampingnya. Nabi Yusuf tambah ganteng, orang sampingnya tambah hancur. Iya Pak. Nabi Yusuf ganteng sendiri, orang yang di sampingnya itu tambah hancur wajahnya. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah masuk dalam satu pasar Ukaz namanya. Pasar Ukaz. Rasulullah masuk dalam satu pasar, seluruh di pasar itu kelihatan tampan. Dari mana? Ada seorang suami istri lagi bertengkar di pasar. Jadi damai. Kenapa? Kata lakinya, Ustaz, bibi gue tambah cakep ya di pasar. Kata bibinya Pak, lah laki gue tambah ganteng di sini. Di rumah ada motor. Ada apa ya? Begitu istrinya lihat, yang lain juga ganteng. Kenapa? Di situ ada Rasulullah SAW. Di situ ada Muhammad Rasulullah SAW. Gantengnya itu tampannya rahmatan lil alamin Pak. Rasulullah itu kalau duduk di satu tempat, di tempat rumputnya udah kering, Rasulullah duduk sebentar, rumput itu hijau kembali Pak. Kalau kita nggak pernah hancur itu bedanya Rasulullah. Makanya ketika anak-anak Halimatus Sa'diyah merasakan sekali itu betapa Rasulullah itu beda ini anaknya. 2 tahun. Nah, oke, beranjak dewasa Rasulullah, remaja, hobinya apa Rasulullah itu? Hobinya 3 Pak. Kemana? Dia pergi ke laut untuk berenang. Nah, kalau ada olahraga yang disukai Rasulullah juga, berenang, memanah, berkuda. Ini yang kadang-kadang jarang disampaikan di Maulid Nabi, termasuk saya, karena waktunya sempit Maulid Nabi. Semalam saya ceramah cuma kasih waktu 40 menit. Ceramah 40 menit. Yang penting orang tawa beres kan. Kemudian gitu loh. Kalau kajian nih, bedanya kajian tuh begini. Jadi tahu nih, hobinya Rasulullah itu 3 Pak. Berenang, memanah, dan berkuda. Keluar dari mulutnya Rasulullah, al-mu'min qawiyyu khairu ahabbu ilallah minal mu'minin as-dha'ifah. Rasulullah itu suka pada mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. 3 Pak. Kamu tanya sama saya, kalau pakai sepeda sunah kan? Ya kalau zaman sekarang pakai sepeda Pak, kalau zaman dulu pakai kuda. Jadi pakai sepeda itu sunah Pak, itu naik kuda sama juga Pak. Karena naik kuda mahal. Saya pernah ngerasain naik kuda, sakit Pak badan Pak. Bapak kalau udah dirasain naik kuda akan berkata Rasulullah itu orang yang kuat. Bagaimana tidak dengan kuda itu Rasulullah pakai panah Pak, memanah Rasulullah.
perang Uhud itu mana sampai ke atas dengan kuda. Kalau kita udah mental kudanya kemana dengan mana. Kuda itu kencang tenaganya. Bagaimana dikendalikan sama badan kita? Itu orang berkuda, Pak. Kuda yang tenaganya kuat itu dikendalikan sama badan kita. Itulah Rasulullah. Berenang Rasulullah juara terus, Pak. Memanah selalu Rasulullah. Yang hampir mirip manah dengan Rasulullah cuma satu, Khalid bin Walid. Umar aja nggak bisa. Umar pernah main panah sama Rasulullah. Rasulullah selalu tepat. Umar mencong mulu. Kata Rasulullah, istiqomah kan hati Umar. Kok Rasulullah hobinya juga ya. Ini sebetulnya materi ini banyak, Pak, sampai makanan kesukaan Rasulullah Pak, ada saya di materi. Lalu waktu masih muda Rasulullah jadi apa waktu masih muda? Masa mudanya Rasulullah apa? Hilful Fudul itu kalau sekarang Palang Merah Indonesia, Pak, lembaga sosial. Jadi anak-anak muda kalau ingin seperti Rasulullah di usia 20 tahun, Rasulullah itu sudah keliling kota Mekah, Pak. Udah keliling kota Mekah, mana yang sakit. Rasulullah itu orang sakit, ambil handphone, dia bikin di WA. Ini tetangga kita ada yang sakit. Kalau yang menyumbang boleh lah. Kayak gitu ya kira-kira kalau sekarang. Terus Rasulullah kerja. Hampir semua orang miskin di Mekah itu kenal dengan Rasulullah. Gak ada yang gak kenal. Ini siapa namanya? Ahmad, Muhammad. Oh, ini bahaya itu. Waktu saya sakit dia nyari dana buat saya itu. Itu kerjaannya Rasulullah. Waktu mudanya jarang disampaikan. Lalu makanan kesukaan Rasulullah ini, Pak. Ini makanan kesukaan Rasulullah. Satu, buah delima. Suka Rasulullah makan buah delima itu. Buah delima suka Rasulullah. Ya. Kok ada durian? Oh iya, sesuatu yang membahayakan Rasulullah nggak suka. Ya. Rasulullah senang juga sama buah zaitun. Buah zaitun sehat. Rasulullah sering makan buah ini. Anggur Rasulullah, apalagi kurma. Ya, kurma ini, madu, melon. Dan di antara buah-buahan ini yang paling disukai Rasulullah adalah dua ini, Pak. Labu sama semangka. Ya, setiap pesta harus semangka, Pak. Sarapan di pagi dengan semangka itu harusnya. Sunnah itu makan semangka itu. Ini hadisnya banyak ini, hadis tentang semangka ini, Pak. Di Tauhid banyak itu, Pak. Ya, ini makanan kesukaan Rasulullah, Pak. Jarang disampaikan pada maulid-maulid Nabi begini, Pak. Kenapa? Karena adanya di kajian. Ada yang berkata begini. Ini punten ya, saya pernah luruskan jamaah tabligh. Saya luruskan teman-teman jamaah tabligh gitu ya. Katanya Rasulullah itu orang rumahan. Rasulullah itu orang rumahan? Enggak. Rasulullah itu 6 bulan di rumah, 6 bulan di luar. Buktinya apa? Buktinya masuk ya? Masih panjang padahal. Ya, jadi pekerjaan Rasul itu sebelum menikah itu, Pak, dia itu bukan orang rumahan, Pak. Jangan berpikir orang Rasul di rumah ngirit, terus apa lagi? Enggak, Pak. Rasulullah itu 6 bulan di rumah, 6 bulan keluar. Buktinya tahu? Ada buktinya. Ada seorang anak muda, namanya, ya saya lupa, tiba-tiba lupa. Namanya siapa yang gendong ibunya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu 3 kali mau ketemu Rasulullah, nggak ketemu di musim haji. Jadi nggak semua musim haji itu ada Rasulullah, enggak. Bu, ibu di sini dulu ya. Saya mencari rumahnya Rasul. Nah, ini si Uwais Al-Qarni itu. Assalamualaikum, salam. Adakah Rasulullah di rumah? Tidak ada. Rasulullah sedang berniaga. Besar. Pulang. Berikutnya datang lagi. Assalamualaikum. Adakah Rasulullah di rumah? Tidak ada. Rasulullah sedang pergi ke mana gitu. Jadi Rasulullah itu bukan orang rumahan.
Sampai usia 63 Rasulullah bukan orang rumahan. Dia orang yang suka khuruj. Nah, jamaah tabligh khurujnya bukan tidur di masjid, bukan apa? Berniaga. Ente mah saya bilang tidur di masjid kan berhari-hari khurujnya. Makan rame-rame ya kan? Rasulullah khuruz tuh pulangnya bawa tekstil. Pedagang yang sukses Rasulullah, pedagangnya sampai Palestina, membawa modalnya seorang janda cantik, kaya raya, namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu adalah mantan istrinya gubernur Jazirah Arab, namanya Sayyid Abdul Aziz. Sayyid Abdul Aziz itu suaminya Siti Khadijah. Meninggal di usia muda, Siti Khadijah menjadi janda dengan kekayaan yang luar biasa. Sampai sekarang kekayaannya ada dalam bentuk bank di Saudi Arabia. Tuh, kerjaannya Rasulullah itu masih muda. Nah, pada usia tertentu Rasulullah itu melamar. Usia 25 tahun mulai pengen punya teman hidup. Siapa yang dilamar? Yang dilamar oleh Rasulullah adalah Siti Khadijah. Kenapa nggak pilih gadis tinting yang cari janda? Jangan salah, janda cantik, kaya lagi. Ada misi di situ. Ini yang saya sampaikan. Misinya Rasulullah itu adalah dakwah. Kata Rasulullah, ini dakwah memerlukan orang kuat. Salah satu orang kuat di situ adalah Siti Khadijah. Kuat apanya? Kuat ekonominya. Ya. Wanita terbaik itu Maryam, putri Imran dan Khadijah. Khairu yusniha Maryam ma'adiyam Imran wa khairu bisayyidah Khadijah. Jadi ada dua kriteria itu, yang terbaik, tercantik itu Maryam dan Siti Khadijah. Profesi Rasulullah jadi apa? Sebagai pengusaha. Maharnya itu apa? Ini maharnya Pak, harus tahu nih Pak. Ya. Jadi kalau ada yang tanya sekarang, Ustaz, belum lama atau ada yang tanya sama saya, Ustaz, saya mau tanya ya, di sebuah pesta pernikahan Pak, di gedung nanya sama saya orang, Ustaz, saya mau nanya Ustaz, emang ada sunahnya Ustaz, kalau orang menikah itu mas kawinnya seperangkat alat? Gak ada. Itu hanya alternatif di zaman sekarang bagi orang yang gak punya duit. Dia nggak Pak? Dia mau kena paling berapa Pak? Sama sarung kali ya, sama apa lagi itu kadang-kadang. Seperang itu sampai hari ini seolah-olah sunnah itu Pak. Saya nggak setuju itu. Makanya ketika saya menikahkan anak saya, jangan pakai seperangkat alat sholat apa? Pakai emas, pakai apa gitu. Sunnahnya pakai emas. 20 kilo gitu. Rasulullah itu Pak. Rasulullah itu ketika melamarnya Siti Khadijah itu 20 unta bakrah. Unta bakrah sekarang harganya 50 juta Pak satu. Kalau 20 jadi berapa itu? 1 miliar Pak. Kira-kira pakai mobil apa gitu. Maharnya 1 miliar dulu loh Pak. Jadi kalau ada yang mengatakan aku nikahkan jawaz tuka antah, aku nikahkan kamu dengan anakku dengan mas kawin seperangkat alat keren gitu, seperangkat alat keren kayaknya sunnah gitu. Padahal nggak sunnah itu cuma alternatif aja orang yang punya uang. Kalau orang nikah mah boleh Pak, bahkan uang 10.000 aja boleh. Aku bayar kamu dengan uang 10.000 hutang, boleh Pak. Boleh itu sah Pak. Asal disebutkan hutang atau lunas atau hutang boleh. Asal nanti kalau punya uang 10.000 kasih sama istri kita, baru bayar ya. Terima. Kata walinya apa? Tuh. Ya. Jadi jangan ada asumsi bahwa kayaknya sunnah tuh katanya. Sunnah tuh katanya. Pakai seperangkat alat sholat. Kalau sunnah itu enggak. Yang sunnah itu pakai harta Pak. Perempuan itu dihargai, zaman sekarang perempuan udah dihargai Pak. Cuma seperangkat alat sholat, itu pun disimpan terus. Ya. Selain unta ada emas juga, 400 gram emas. Dasar nggak Rasulullah Pak. Emas lengkap.
nikah pakai apa kemarin? Kata sekolah dia, coba emas 400 gram Rasulullah. Jadi total maharnya itu 1,380 miliar. 1,380 miliar. Tuh. Ini harus tahu nih. Ini jarang diangkut, diungkit di maulid Nabi. Saya pun nggak begitu. Kalau nerangin ini lama Pak. Penceramah yang banyak bagian waktu. Nah, ini cuma di Darul Islah aja nih. Ada permintaan spesial maulid kan. Udah saya kasih tahu ini materinya ini. Ya, mau saya siapin 2 tahun yang berapa tahun yang lalu itu. Lalu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu di usia 40. Ya, jadi beliau ini diangkat menjadi as-sadiquna al-awwaluna, mengakui beliau yaitu Rasulullah ya ayyuhalladzina ya ayyuhal mudaththir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Rasulullah berdakwah pelan-pelan Rasulullah berdakwah. Di mana berdakwahnya? Di Darul Arqam. Jamaah umrah itu kalau tahu Darul Arqam itu nggak jauh dari Mekah, itu nggak jauh ada. Saya sering bawa jamaah. Ini namanya Darul Arqam sini. Saya suka iseng tuh jamaah umrah itu saya bawa pagi-pagi muter ke Darul Arqam, ke sini. Pokoknya nggak rugi dan ngobrol sama saya. Ngobrol sama siapa gitu. Sobat Desember Pak, kemarin baru pulang gitu ya. Saya bawa tuh rumahnya Abu Bakar, rumah bawa. Dia tahu jamaah itu. Biar nggak rugi dia 30 juta. Iya 30 juta besar tuh Pak Indonesia Pak. Walaupun di Saudi kecil loh sih juga. Uang kita hancur di Saudi Pak. Jadi usia 40 diangkat menjadi Rasul. Hijrahnya itu tahun 621 dari Mekah ke Madinah. Tapi sebelum Mekah ke Madinah, Rasulullah ke Taif dulu tadi yang pertama saya ceritakan. Taif dulu, tadi saya ceritakan Taif kan awal-awal itu. Jaraknya 75 km dari Mekah itu. Tapi diikuti Rasulullah mundur. Rasulullah kemana? Ke Madinah. Jaraknya 550 km kurang lebih. Kalau Jakarta, dari Jakarta sampai Semarang gitu Pak. Jakarta, Semarang ditempuh berapa uang? Atau udah berapa jam berapa? Kalau di sana cuma 3 jam setengah 4 jam sampai. Jalan lurus saja. Tapi Rasulullah nggak menggunakan bis seperti kita. Begitu kan bis Pak, tidur. Mana nih? Belum nyampe. Emang belum nyampe orang nggak ada apa-apa di situ. Ya, nyampe lama 4 jam berarti. Rasulullah menggunakan unta. Kenapa? Karena ada Rasulullah hijrah dalam keadaan terancam. Oh, saya ceritain lama lagi nih hijrah ini ya. Baik. Lalu Rasulullah itu mengalami masa-masa sakit Pak. Sahabat Nabi, Rasulullah dan sahabat Nabi seluruhnya mati dibunuh sebetulnya Pak. Ya Rasulullah itu kan pertama sakit itu adalah ketika Rasulullah itu lewat ke sebuah rumah dipanggil oleh seorang wanita, Muhammad, mampirlah ke rumahku. Ada apa ibu? Mampirlah ke rumahku. Minum-minumlah kau. Rasulullah itu tak nolak Pak. Kasih minumlah. Sudah aku udah bikin. Nggak taunya perempuan itu menghidangkan minuman yang sudah diracun. Nah, itulah penyebab Rasulullah sakit berikutnya. Ya, jadi pertama diracun, kedua juga sakitnya cuma 2 kali Rasulullah Pak. Ketika diracun sama menjelang wafat cuma 2 kali sakitnya. Dahsyat. Kalau kita berapa kali kalau sakit? Buset. Banyak banget jadi sakit ya. Apakah itu sakit? Itu saking sehatnya Rasulullah Pak. Sakit cuma 2 kali ketika diracun sama ketika menjelang wafat. Sakitnya Rasulullah itu menggigil Pak. Jadi Rasulullah itu diracun. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq itu matinya dibunuh ketika mau sholat zuhur. Umar bin Khattab matinya dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Siapa Abu Lu'lu'ah? Abu Lu'lu'ah itu sekarang makamnya ada di Iran.
diziarahi oleh orang-orang Syiah, dianggap pahlawan. Jadi orang Syiah itu sekarang dilarang masuk kota Mekah, Pak. Tahun 2004 mereka masih boleh. Saya masih lihat orang Syiah itu membuka bajunya, gamisnya, lap-lapnya di Masjid Ali. Masjid Ali itu beberapa meter dari Masjid Nabawi, Masjid Ali. Namanya Syakifah Bani Sa'diyah. Itu di lap-lap tuh, gamisnya, sorbannya, lap-lap itu. Sekarang udah nggak boleh orang Syiah masuk Mekah Madinah. Kecuali yang nyelundup nggak tahu ya. Nah, mereka tawafnya di mana? Tawafnya di makam Abu Lu'lu'ah. Siapa Abu Lu'lu'ah? Orang yang membunuh Umar bin Khattab. Karena orang Syiah itu benci kepada Abu Bakar, Utsman, Umar, dan sahabat-sahabat lain kecuali Ali bin Abi Thalib. Makam Ali di mana? Di Kufah. Kufah itu di mana? Antara Iran dan Jordan. Kufah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tibalah pada saat Isra Mi'raj. 27 Rajab tahun ke-8 kenabian, Rasulullah dijemput oleh Jibril. Untuk apa? Kenapa Rasulullah dijemput oleh Jibril? Satu, Rasulullah sedang berduka. Siapa berduka? Satu, istrinya meninggal. Gak ada istri yang paling aku cintai selain Khadijah. Khadijah itu, Pak, dia seorang istri yang luar biasa, telaten, Pak. Rasulullah sakit, dia peluk. Rasulullah dapat wahyu, gemeter Rasulullah dipeluk. Seluruh hartanya untuk dakwah, sampai hidupnya miskin, Pak, gak punya apa-apa. Tuh, satu. Yang kedua, Hamzah baru dibunuh. Hamzah, Bapak sekalian, kalau umroh itu kan ke Uhud ya, itu ada makam Hamzah. Dibunuh, Pak. Siapa yang bunuh Hamzah itu? Wahsy namanya. Wahsy itu budak hitam, Pak. Budak hitam yang dibayar oleh Hindun. Wahsy sini. Wahsy itu punya keistimewaan, Pak. Membunuh orang itu cukup dengan pilih, Pak. Tombak, tepat. Wahsy itu dibayar oleh Hindun. Wahsy, tolong kau bunuh orang yang namanya Hamzah. Hamzah itu, Pak, the lion of the sea, singa pada pasir. Bunuh. Hamzah lagi perang, Pak. Wahsy begini aja dari jauh, tepat di dadanya sini, masuk semuanya itu. Hamzah tumbang. Umat Islam juga pada waktu itu melihat ghanimah namanya, antara rampasan perang. Kelihatan sono emas, segala macam. Wah, langsung ke sana tuh. Ke bukit yang satunya, 2 bukit tuh turun tuh. Hamzah ditinggal di situ, Pak. Rasulullah berdarah-darah juga. Hamzah, Pak, itu langsung dibongkar, Pak, hati di dadanya, Pak. Dibongkar dadanya. Karena si Hindun pernah bersumpah, barang siapa yang bisa membunuh Hamzah, aku kasih hadiah besar. Nanti akan aku makan jantung hatinya. Itu tombaknya langsung diturun ke bawah, terbuka, Pak. Persis seperti kita manusia mau makan kepiting, durian, terbuka, dimakan dari jantung hatinya. Hindu. Nah, Rasulullah berbuka itu, Pak. Sampai ketika sampai Futuh Mekah itu umat Islam sudah menang. Futuh Mekah, umat Islam menang, Pak. Wahsy datang ke Rasulullah SAW. Wahsy ini yang membunuh siapa tadi? Hamzah. Datang, ya Rasulullah, aku mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah berpaling. Aku nggak mau melihat wajah Wahsy. Kenapa? Kalau aku melihat wajah Wahsy, aku ingat Hamzah pamanku. Aku sedih. Wahsy kau pergilah. Suwe bener tuh si Wahsy. Udah Islam, Pak.
Tapi Wahsy disuruh pergi sama sahabat-sahabat. Wahsy, kau pergi saja. Kenapa? Rasulullah kalau melihat wajah kamu, dia ingat pamannya Hamzah yang kau bunuh. Maka Wahsy pun nangis, Pak. Dia pergi, Pak. Wow. Saking cintanya Rasulullah sama pamannya, sampai Rasulullah nggak melihat wajahnya Wahsy. Wahsy itu bikin syair, Pak. Ya Allah, seandainya dulu aku bisa menolak untuk membunuh orang yang paling dimuliakan Rasulullah, namanya Hamzah, aku tolak. Cuma aku tidak bisa membuat apa-apa. Aku adalah budak belian. Banyak tuh narasi puisinya. Maka Rasulullah dibawa untuk Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu, Pak, jalan-jalan sebetulnya, rihlah, happy, ya kan? Jalan-jalan untuk Untuk menghibur Rasulullah, untuk meningkatkan keimanan Rasulullah bahwa Allah ini ada loh. Gak main-main, Pak. Dibawanya pakai buruk Rasulullah. Buruk itu kuda bukan, keledai bukan. Tapi digambarkan oleh orang-orang Yahudi, wajahnya buruk itu wanita cantik, betul gak? Wanita cantik itu seolah-olah Rasulullah naikin cewek, itu seolah-olah. Masya Allah, kurang ajar orang Yahudi itu ya. Ayo Pak. Nah, kita memang tidak sedang cerita Isra Mi'raj, itu bagian dari kehidupan Rasulullah SAW. Terakhir saya sampaikan Rasulullah wafat. Terakhir ya, 12 Rabiul Awal juga wafatnya 633. Beliau wafat pada usia 63 tahun lebih 4 hari. Ada yang mengatakan lebih 4 bulan. 63 tahun lebih 4 bulan. Ada hadis juga lebih 4 hari. Meninggalnya kapan? Waktu duhur. Di mana? Kalau sekarang itu di masjid yang berkubah hijau itu, di bawah itu Rasulullah wafat. Rasulullah dikuburkan, dimakamkan. Sekarang kita kenal dengan Raudhah. Dikenalkan Raudhah. Pernah Mekah kan? Belum ya? Nah, saya doain di Mekah. Ya. Masa kalau tukang kampung sih? Iya, tukang kampung bisa makan loh sama 5 anaknya. Jualan kangkung dia Bang, bisa ke Mekah bawa 5 anaknya. Bang Amrin, Bang, jualan kangkung iya, Bang, satu ikat berapa kangkung? Ya, kalau pagi paling 5.000 Pak, kemudian bagus. Kalau sore nggak ada yang mau beli, katanya udah kasih aja. Leci juga mau. Kalau sore, bawa anak kenapa? Bener nih Pak jualan kangkung, bener sih jualan kangkung. Saya jualan kangkung mau kebun-kebunnya. Jualan kangkung sama kebun-kebunnya. Jual pergi aja dia. Masih ada sisa 1 miliar juga. Kebunnya dibeli sama jalan tol, selincing sama rorotan. Bisa aja Pak Almi itu bilang masih ada sisa di rumah, ada lah 1 M lagi Ustaz. Busetnya. Bisa ada 1 M lagi Ustaznya. Rupanya kebun kangkung dia dibeli sama tolnya Yusuf Hamka untuk jalan tol Wiyoto yang melingkar dari Jakarta Utara ke Rorotan sama Bekasi. Jadi apa yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala, ini posisi makam Rasulullah itu kira-kira di sini, di bawah ini Pak, di bawah cumpuk ini nih, ini di sini namanya Raudhah. Ini sekarang masuk sini pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Oh dulu bebas aplikasi. Nah sekarang kemarin sedikit longgar Pak. Kenapa? Yang pakai aplikasi cuma ke Raudhah. Tapi kalau makam Rasulullah nggak pakai aplikasi, bebas 24 jam. Nah ini lebih beda lagi. Jadi kalau ditutup semua, yang ditutup cuma Raudhah aja Pak, pakai aplikasi. Siapa yang pakai aplikasi? TL-nya, pembimbingnya. Ini masih tahu, ini zaman saya masuk. Dan alhamdulillah dengan aplikasi itu kita bisa sholat 11 rakaat. Sampai si polisi-polisi itu bilang, Haji Waroj, Arab Haji, baru udah begini lah. Kalau masih diem aja jangan begini. Ya, nah ini makam Rasulullah SAW. Itulah aplikasi ya. Orang yang pertama kali menghina Rasulullah itu siapa namanya? Suhail bin Amr.
Suhail bin Amr ini Pak, orang yang pertama menghina Rasul, orang yang pertama kali bikin apa nih namanya, patung Pak, patung. Jadi kalau ada yang tanya siapa yang bikin patung Suhail bin Amr, itu pertama kali, bukan Abu Jahal, bukan. Suhail bin Amr. Suhail bilang sama Abu Jahal, ada Tuhan baru, mau nggak? Bagus, nih itu sumpah. Suhail bin Amr itu orang yang pertama menghina Rasulullah, orang yang pertama bikin patung. Suhail bin Amr. Ya. Siapa orang yang meracun tadi Rasulullah? Namanya Zainab bin Al-Haris, wanita yang meracun Rasulullah SAW. Zainab Al-Haris yang meracun Rasulullah SAW. Ya. Ini penggalan-penggalan sejarah ini penting Pak. Sampai di masa modern, Suhail bin Amr gaya modern siapa? Salman Rushdie. Sampai itu Ayatul Khomeini hargai palanya itu 5 miliar waktu itu. Ya. Ini orang-orang yang menghina Rasulullah ini. Lalu kita lihat Arswendo Atmowiloto, matinya menetas Pak. Di rumah sakit Bethesda 3 bulan gak bisa makan, 3 bulan gak bisa bangun, 3 bulan gak bisa napas, tapi alat pacu jantungnya masih hidup. Alat pacu jantungnya itu Pak, hidup. Tapi orang yang 3 bulan belum bisa apa? Ini Pak. Yang masih ingat gak kasus ini? Nah, saya masih suatu saya Pak. Mau kita Pak? Masih menghina Rasulullah, hati-hati Pak. Yang banyak dilumurin sama siapa? Mungkin dalam hancur dibiarin, hancur dan ya. Ini orang-orang berdengar semua nih, saya tampilkan. Ini siapa ini? Emmanuel Macron menghina Islam juga ya? Presiden Prancis menghina orang-orang, menghina Islam. Terakhir saya sampaikan, pengaruh Islam itu sampai ke Eropa. Rasulullah itu mengirim namanya Tariq bin Ziyad ke Eropa. Di Paris itu Pak, kalau naik ke menara apa? Menara Eiffel itu Pak, yang paling tinggi Pak. Naik ke situ, di sana ada teropong Pak. Ketika kita meneropong, tempat pertama yang kelihatan adalah apa? Ka'bah. Apa hubungannya Pak? Siapa yang membuat menara Eiffel itu? Naik ke atas, di sana ada teropong Pak. Lihat teropong itu. Pertama yang dilihat Ka'bah langsung. Kalau bukan kontribusinya Tariq bin Ziyad. Itu di Eropa. Kalau di Cina ada siapa? Ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu Pak, ketika ke Cina, orang Cina belum pakai pakaian yang dijahit. Orang Cina belum kenal sikat gigi. Orang Cina belum kenal sumpit buat makan. Yang ngajarin Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya di masjid di Cina ada masjid besar, namanya Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas. Di dalamnya ada makamnya. Konon kabarnya itu makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas harum wangi. Cina, pengaruh Islam, pengaruh Rasulullah SAW. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas itu dijanjiin sama Rasulullah itu. Wahai Sa'ad, mau berangkat dulu Cina ya. Nanti saya nyusul. Siap ya Rasulullah. Itu saat berangkat, Rasulullah baru wafat. Jadi Rasulullah belum pernah ke Cina. Tapi dari lisan Rasulullah itu pernah keluar kata Cina itu. Sin, utlubil ilma walau bisin. Kalau kamu mau belajar katanya mau Cina, negeri Cina kata Rasulullah. Utlubil ilma walau bisin. Walaupun ada sebagian ahli hadis mengatakan ini hadis dhaif. Tapi ada ahli hadis yang mengatakan ini mutawatir. Jadi begitu dahsyatnya Pak. Ya, begitu dahsyatnya
peninggalan Rasulullah sampai ke Eropa, sampai ke Cina. Kita belum bicara lagi tempat yang lain karena waktunya sudah cukup, sudah tidak bisa. Tapi insya Allah sedikit-sedikit kita akan bahas ya tentang bagaimana dahsyatnya Rasulullah SAW. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja barangkali disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit lewat waktu surut ya. Tapi memang ini sejarah lebih penting daripada hanya sekedar suatu rakaat. Biar kita tahu bahwa sesungguhnya sejarah ini merupakan kebanggaan kita semua. Bahwa kita mesti tahu sejarah Rasulullah itu dari akar-akarnya. Ini juga belum semuanya saya ceritakan. Karena ini kalau mau ceritakan sejarah Rasulullah itu Pak 3 SKS Pak. 3 SKS. Waduh. Ya ini cuma sedikit-sedikit aja Pak yang saya sampaikan. Baik, Allahumma sholli ala Muhammad, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja yang saya sampaikan Bapak sekalian. Semoga kita semakin mencintai Rasulullah SAW. Baik, tutup taklim kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di bulan depan insyaallah. Tetap di minggu ke-3 ya kalau